Anda kembali lagi di Breaking News Metro TV, pemirsa masih bersama saya, Maria Lizia Hasni. Dan kita segera mengikuti sidang atau obstruction of justice kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Di mana pada sesi pertama ini yang dijadwalkan sebenarnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun mengingat para terdakwa memang sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga sidang sudah dimulai. Saat ini situasi terkini di sana. Majelis Hakim sedang memeriksa identitas dari para terdakwa yang akan melakukan sidang pada pagi hari ini. Dan nantinya sidang ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi pada pukul sekarang sedang berlangsung 9.37 waktu Indonesia Barat dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Dengan komposisi majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel dengan hakim anggota Juyamto dan Hendra Yuristiawan. Sedangkan nanti sesi kedua akan berlangsung setelah jeda makan siang atau istirahat, yaitu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan tiga terdakwa juga, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, dan juga Irfan Widianto. Dengan susunan majelis hakim Afrizal Hadi sebagai ketua dan hakim anggota ada Muladi dan juga Ramdes. Kita lihat pemirsa, tim kuasa hukum dan jaksa penuntut umum saat ini sedang mendekati ke arah majelis hakim karena memang di awal-awal sidang ini adalah pemeriksaan identitas ataupun dokumen-dokumen awal sebelum jalannya sidang obstruction of justice nanti. Yang terlihat di layar kaca ini ada satu terdakwa, pemirsa, yang kita tahu merupakan salah satu jenderal juga yang terlibat di kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini, yaitu adalah Hendra Kurniawan. Jabatan sebelumnya adalah mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri yang memang merupakan bawahan langsung dari Verdi Sambo. Hendra Kurniawan memang dijadwalkan untuk menjalani sidang pertama kasus obstruction of justice ini karena perannya juga cukup krusial di kasus perintangan penyidikan ini. Ia diduga mengeluarkan perintah untuk mengambil dan mengganti CCTV. Dan ada catatan juga dari majelis hakim dan juga para penyidik sebelumnya bahwa saat pengantaran jenazah Yosua di Jambi ini sikap tidak berempati dari Hendra Kurniawan juga menjadi catatan tersendiri yang akan memberatkan dakwaannya di sidang perintangan penyidikan ini. Ya, jadi pemirsa, dalam kasus ini memang telah terjadi perusakan barang bukti elektronik sehingga akan diterapkan sangkaan berdasarkan pasal yang digunakan di sini adalah pasal dakwaan primernya dari UU ITE, yakni pasal 32 dan 33 Junto 48 dan Junto 49 UU ITE. Namun penyidik juga mengenakan tersangka ataupun saat ini sudah menjadi terdakwa dengan pasal 221 dan pasal 223 KUHP. Memang kita tidak menemukan istilah langsung perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam KUHP, tapi ada beberapa kriteria yang bisa ditemukan di KUHP, antara lain adalah pasal 221, pasal 231, pasal 223. Sayangnya ketiga pasal ini menuntut pidana yang tergolong tidak berat. Bisa dibilang pidananya cukup ringan, ancamannya maksimal 4 tahun penjara, sehingga ke-7 terdakwa dari obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini akan lebih terkena dakwaan primer dari Undang-Undang UU ITE yang memang ancaman hukumannya ini maksimal 9 tahun penjara. Selain
Hendra Kurniawan, ada 6 terdakwa lain yang juga terlibat dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini. Yang akan menjalani sidang hari ini, 6 terdakwa, mengingat salah satu terdakwa yakni Ferdy Sambo sudah menjalani sidang terlebih dahulu pada Senin 17 Oktober lalu. Nantinya yang juga akan menjalani sidang adalah Agus Nurpatria yang merupakan mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Agus ini diduga mendalangi penyidikan, maksud kami menghalangi penyidikan dengan menerima perintah langsung dari Hendra Kurniawan untuk mengamankan, kemudian mencopot, mengganti CCTV yang terpasang di Pos Satpam Aspol Duren 3 dengan CCTV yang baru. Dan menyusul yang juga akan diadili nanti adalah Arif Rahman Arifin yang merupakan mantan Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri. Ia diduga melakukan pemindahan transmisi kemudian menggunakan CCTV. Dan ia juga diduga memerintahkan penyidik Polres Jakarta Selatan membuat BAP 3 saksi mengikuti arahan dari Biro Paminal. Kemudian sesi selanjutnya juga ada 3 terdakwa lain pemirsa, yakni Irfan Widianto yang merupakan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Perannya adalah penggantian CCTV. Sayangnya sebenarnya Irfan ini adalah perwira pertama atau PAMA yang cukup berprestasi. Dan prestasi itu bahkan sudah ditorehkannya sejak ia menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian dan saat lulus 2010 ini ia menjadi salah satu penerima Adi Makayas atau salah satu penghargaan yang ada di Polri. Juga ada 2 terdakwa lain yaitu Baikuni Wibowo, mantan Kasubba Griksa Baga ketika di Divisi Propam Polri. Ia juga melakukan pemindahan transmisi kemudian perusakan CCTV, menyimpan CCTV terkait pembunuhan Yosua dan menyerahkannya dari Kompol Cak kepada perwira lain. Dan yang terakhir nanti tentunya juga ada Cak Putranto yang akan mengikuti jalannya sidang ini, merupakan salah satu staf juga di Div Propam Polri. Ia juga diduga melakukan pemindahan transmisi dan perusakan CCTV dan ikut terlibat dalam penghilangan DVR CCTV terkait pembunuhan Yosua dan menyerahkannya kepada seorang pekerja harian lepas. Tentunya ada 1 terdakwa kunci yaitu Ferdy Sambo yang memang menjadi dalam pembunuhan dan mengatur skenario kasus seolah terjadi tembak-menembak ini. Selain itu juga Ferdy Sambo lah yang memerintahkan ke-6 terdakwa ini untuk mengambil CCTV kasus tewasnya Yosua Huta Barat. Kita masih menunggu pemirsa jalannya sidang yang akan berlangsung. Dan sama seperti kebanyakan terdakwa-terdakwa sebelumnya, Hendra Kurniawan mengenakan kemeja warna putih dan saat ini sudah duduk di depan majelis hakim untuk bersiap mengikuti jalannya persidangan. Ya, serahkan kembali. Baik, sudah kita periksa ya kelengkapan administrasi dari kuasa hukum saudara, penasihat hukum saudara ya. Kita geser. Dipersilakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Perhatikan baik-baik ya. Pembacaan dakwaannya akan dibacakan oleh penuntut umum. Silakan. Siap, terima kasih Majelis Hakim. Sebelum kami bacakan surat dakwaan, kami mohon izin untuk diperkenankan membacakan surat dakwaan ini secara bergiliran karena uraiannya panjang bersama dengan rekan anggota tim JPU yang lain. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 124-JKTSL TN-10-2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Hendra Kurniawan SIK, tempat lahir Bandung, umur 48 tahun, tanggal lahir 16 Maret tahun 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,
tempat tinggal Jalan Bangka 2, Strip G nomor 3 RT 4 RW 03 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Agama Kristen, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Riwayat penangkapan dan penahanan kami tidak bacakan kembali. Mohon izin. Silakan. Dakwaan pertama primer bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan kemudian meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di karpot rumahnya, di mana saat itu terdakwa Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dan dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Cendrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Cendrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai, terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos Divpropam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo.
bersama-sama dengan Susanto, Kabak Gakum Ro Provos di Propam Polri. Dan selanjutnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Cenrawati di kediaman Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan, dan Putri Cenrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cenrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Cenrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya, korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cenrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cenrawati. Akan tetapi Putri Cenrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Cenrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cenrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cenrawati. Lalu Putri Cenrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Cenrawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Sebentar penuntut umum, ini ada kehadiran penasihat hukum terdakwa. Kami akan tanyakan terlebih dahulu surat kuasa saudara. Kita akan tunggu terlebih dahulu. Saudara baru mendaftarkan atau saudara baru mendaftarkan surat kuasa saudara? Sudah? Sudah sejak berapa hari yang lalu. Sudah siap ya? Sudah siap. Silakan maju yang baru. Surat kuasanya terlebih dahulu. Berita acara sidang dan ID card-nya.
Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan ini sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa yang saat ini sedang menjalani persidangan adalah Hendra Kurniawan. Tadi sidang sebenarnya sudah dimulai, pemirsa, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan tentunya pengecekan identitas dari terdakwa dan pengecekan dari sejumlah berkas ataupun dokumen. Namun saat sidang tadi baru akan dimulai di pembacaan dakwaan awal. Tadi kita sudah mendengar sebenarnya ada pembacaan dakwaan awal keterlibatan dari Hendra Kurniawan ini. Namun sepertinya ada kekurangan dokumen, tepatnya kekurangan surat kuasa di sini, sehingga majelis hakim meminta kuasa hukum dari terdakwa dan juga perwakilan dari jaksa penuntut umum untuk kembali melakukan pengecekan sejumlah berkas. Jadi kita masih menunggu kembali jalannya persidangan. Dan kalau tadi kita mendengar di awal-awal pembacaan dakwaan yang sudah dibacakan beberapa bagian oleh jaksa penuntut umum, itu tadi kita juga sudah sedikit mengetahui bagaimana kronologis yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan ini di balik kasus perintangan penyidikan dan juga pembunuhan Yosua Huta Barat. Jadi tadi dikatakan oleh jaksa penuntut umum bahwa Hendra Kurniawan ini mendapatkan perintah dari Ferdi Sambo dan tanpa adanya informasi kebenaran mengenai apa yang terjadi, seolah-olah tadi Ferdi Sambo dikatakan mengarang cerita yang akhirnya membuat bawahan langsungnya Hendra Kurniawan ini menjalankan perintahnya. Tapi tadi belum semua keseluruhan dakwaan ini dibacakan, pemirsa, sehingga kita masih menunggu nanti jalannya persidangan. Sidang ini seharusnya dimulai kalau dari jadwal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun mengingat terdakwa sudah hadir lebih awal, kemudian komposisi dari jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum sudah lengkap, sehingga sidang dimulai sekitar 30 menit lebih awal. Jadi untuk perkara perintangan penyidikan ini, pemirsa, ada sejumlah jaksa penuntut umum yang Anda lihat ini ada Doni M. Sani, SHMH, Syahnan Tanjung, BSCMH, Baringin Sinaturi, SHMH, dan Zulikar Tanjung, SHMH. Sementara untuk susunan majelis hakim adalah Ahmad Suhel, Hendra Yuristiawan, dan Juyamto. Sepertinya sidang sudah dimulai kembali, pemirsa. Kita akan kembali mengikuti jalannya persidangan perintangan penyidikan di kasus Yosua Huta Barat. Selamat menyaksikan. Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SHSIK tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Dan selama dalam perjalanan menuju kantor, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri dengan yang tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo tersebut. Setibanya terdakwa Hendra Kurniawan SIK di kantor sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Kemudian sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Ferdi Sambo dan Beni Ali menyatakan, "Saya dipanggil pimpinan." Kemudian saksi Ferdi Sambo kemudian dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo, terdakwa Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang telah terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo kembali memanggil terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dan Harun, dan menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yaitu kamu nembak nggak, Bo? Dan saksi Ferdi Sambo menjawab, siap tidak Jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya atau jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Dan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SIK SH SIK MSI alias Aceh dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya," namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan nomor 081221782997 dan mau bicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyerahkan handphonenya kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh, "Nih, ada di sebelah saya." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A," maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK.
Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan SIK sudah jelas, dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK bahwa anggota Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh akan menemui saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK guna berkoordinasi menyangkut arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, saksi Irfan Widianto SH/SIK yang merupakan anak buah dari saksi Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekitar 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH/SIK menelpon saksi Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH/SIK sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Dan saksi Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto SH/SIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH/SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahya Nugraha SH/SIK MSI alias Aceh dan meminta menghadap kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH/SIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto SH/SIK melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Duren 3 tersebut kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK, kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyampaikan kepada saksi Irfan Widianto SH/SIK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana, tetapi saksi Irfan Widianto SH/SIK menjawab tidak tahu. Dan setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto SH/SIK dan diarahkan mengecek kebenaran DVR tersebut. Setelah itu saksi Irfan Widianto SH/SIK juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto SH/SIK sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan
"Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK meminta kepada saksi Irfan Widianto SH SIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH diambil diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, dan setelah bertemu, saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya, saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menanyakan, "Perintah siapa?" Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yaitu Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menyatakan, "Ya sudah, nanti saja." Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto SIK, Korspri Kadif Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV baru. Kemudian saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Cipung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Chong Cipung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saksi Chong Cipung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto SH SIK di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Chong Cipung alias Afung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3, yaitu saksi Abdul Zafar, dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun
ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu, saksi Irfan melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Chifung alias Apung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV merek G-Lens Security model GF-DS garis datar 87508M serial number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Chifung alias Apung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Chifung alias Apung menuju rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SH SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 Romawi nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ketika saksi Marjuki dan saksi Jafar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga
perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan saksi Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 KIH milik saksi Cuk Putranto, dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo SH SIK kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya.
Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto. Siap, Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Kemudian pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova Nopol B1617 KH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Nggak apa-apa ini." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova Nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor Sespri Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri. Dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, "Nih, udah kopiannya CCTV." Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin.
di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat gak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahmat Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit dan langsung menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung, dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahmat Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu terdakwa Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, dan dijawab oleh terdakwa Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3
telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Mohon izin Yang Mulia dilanjutkan oleh rekan. Silakan. Terima kasih. Izin melanjutkan Yang Mulia. Bahwa perkataan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan yang mengatakan pastikan semuanya sudah bersih adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi, dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari saksi Arif Rahman Arifin. Mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah saksi Ferdi Sambo datang ke rumah di komplek Duren 3 nomor 46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV. Namun terdakwa Hendra Kurniawan SIK malah turut serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo
dan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, "Sudah Arif, kita percaya saja." Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi Ferdi Sambo yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjutinya dengan tindakan yang menghilangkan DVR CCTV. Malah terdakwa Hendra Kurniawan dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin agar memenuhi keinginan dan saksi Ferdi Sambo sekaligus perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, saksi Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Prutanto dan saksi Baikuni Wibowo di pantry depan rumah saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Prutanto dan saksi Baikuni untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni menjawab, "Perintah Kadif." Saksi Karopaminal dan saksi Baikuni menyampaikan, "Bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21 WIB, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi laptop sudah bersih semuanya. Kemudian, saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu, saksi Baikuni pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23 WIB, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelepon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan permintaan Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan dan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag dan kantong warna hijau dan diletakkan di jok mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2012 sekitar pukul 17 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, Arif Rahman Arifin, Cuk Prutanto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Soplangit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Diki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan terdakwa Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dan berkata, "Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai dengan kejadian di KP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan." Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menambahkan kata-kata, "Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain.
kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas dan mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuan mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat itu saksi Ferdi datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran. Nofriansah Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Prutanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria dan saksi Irfan Widianto telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 unit DVR merek G-Lens SN 97704277132 dan 1 unit Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Silakan maju ke depan untuk dari poin. Maju ke depan, silakan. Itu tanggalnya dulu. Izin melanjutkan. Silakan lanjut. 1. Pada 1 unit digital video recorder DVR merek J-Lens Security model GFDS strip 87508 MSN nomor 97704277132 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut. Namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file security apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek J-Lens Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2012 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada 1 unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 123 JAE S92926 V nomor barcode 2 LT 93233719444 CN dan nomor barcode
3. M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar. Baik, sebentar penuntut umum. Ya. Untuk subsidiar dan selanjutnya, apakah saudara akan membacakan secara keseluruhan atau menunjuk pada pasal dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar dan selanjutnya? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan saudara Bapak penasihat hukum yang terhormat. Kalau diperkenankan kami majelis, maka untuk subsidiar kami membaca terkait elemen unsur ditutup dengan sangkaan pasal yang kami terapkan. Untuk dakwaan subsidiar, dakwaan 2 pasal 233 demikian juga. Untuk dakwaan 221 kami baca seperti itu kalau diperkenankan. Baik, tentunya kami akan tanyakan terlebih dahulu kepada penasihat hukum terdakwa. Bagaimana? Terima kasih yang mulia. Karena uraian peristiwanya adalah pengulangan dari uraian peristiwa terhadap dakwaan primer, pertama primer. Begitu pula selanjutnya untuk alternatif kedua, primer, subsidiar, itu juga merupakan pengulangan. Oleh karena itu kami usul agar uraian peristiwa tidak perlu dibacakan tapi dianggap dibacakan. Ya, tentunya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh penuntut umum. Ya. Sepakat ya? Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya lanjut baca. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SHSIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang ada di dalam dakwaan terlampir. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, dakwaan primer kedua, bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SHSIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SHSIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB
atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Durian 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai terlampir dalam dakwaan ini. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya dakwaan subsidiar yang untuk kedua. Bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cut Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan sesuatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagaimana terlampir dalam dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta 5 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum terlampir. Nama tidak saya sebut Jaksa Tanjung PSH, Jaksa Utama. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas dakwaan yang telah kami bacakan. Baik, sebelum kami tanyakan kepada terdakwa, kami akan tanyakan dulu kepada penuntut umum, karena tadi ada renvoy ya dalam dakwaan primer saudara. Bagaimana? Karena tadi ada renvoy yang saudara perbaiki tadi, ya, ada renvoy dalam dakwaan primer tadi. Tidak ada. Ya, kami juga sudah membaca ini. Ya. Kami mencermati ada juga beberapa di antara yang sama. Kalimat untuk yang saksi. Ada yang sama, penyebutan yang seperti itu. Baik, izin majelis berkenan kami tarik beberapa menit untuk kami minta dari terdakwa. Untuk menyingkat waktunya silakan saudara maju ke depan. Maju ke depan, silakan. Ya. Silakan maju ke depan.
gitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kalau saudara cukup, silakan duduk kembali. Saudara penuntut umum silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, saudara sudah mendengar pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Kami tanyakan kepada saudara, saudara mengerti dakwaan penuntut umum tersebut? Saya mengerti, Yang Mulia. Benar dakwaannya? Nanti akan kami inikan di... Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami serahkan semua kepada tim kuasa hukum. Begitu ya? Baik. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan-rekan penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama, izinkan kami dari tim penasihat hukum untuk menyampaikan turut merasakan duka yang dalam atas meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan untuk itu izinkan pula kami setidaknya tim penasihat hukum, syukur kalau yang lain ingin juga berkenan untuk memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk almarhum. Untuk itu kami mohon izin kami dari tim penasihat hukum untuk berdoa sejenak, Yang Mulia. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, setelah kami mendengar, menyimak pembacaan surat dakwaan dari rekan penuntut umum, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dakwaan dari rekan penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat material dari surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 143 KUHP. Oleh karenanya, kami tidak akan memberikan tanggapan dan atau tidak mengajukan eksepsi. Yang kedua, kami sampaikan penghargaan juga kepada rekan penuntut umum yang telah membuat uraian peristiwa sedemikian lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Kemudian dengan maksud untuk memudahkan kita semua, khususnya kami, dalam memeriksa perkara ini untuk menemukan kebenaran yang material, kami mencoba untuk mengambil intisari. Nanti kalau kami salah dalam mengambil intisari, mungkin rekan penuntut umum bisa mengoreksinya. Bahwa dari uraian peristiwa yang didakwakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain, pada halaman 3, penuntut umum menyebutkan pada halaman 2, alinea pertama surat dakwaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 telah terjadi penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian timbul niat Ferdi Sambo untuk menutupi fakta-fakta kejadian yang sebenarnya. Dan pada hari itu juga Ferdi Sambo menghubungi terdakwa supaya datang ke rumah untuk bicarakan satu peristiwa. Kemudian dalam pertemuan itu, pada halaman 2, alinea kedua surat dakwaan penuntut umum, dikatakan bahwa dalam pertemuan itu Ferdi Sambo bercerita kepada terdakwa mengenai suatu kebohongan, yaitu cerita seputar pelecehan terhadap Nyonya Putri Chandrawati. Dan terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi.
apakah peristiwa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo adalah peristiwa yang sesungguhnya atau sebuah rekayasa yang disusun sendiri oleh Ferdi Sambo. Kemudian selanjutnya pada halaman 2. Sebelum berlanjut lagi, saudara mengkritisi itu apakah dengan maksud untuk memajukan eksepsi? Kami tidak menyampaikan eksepsi. Kalau tidak, demi untuk menghormati azas peradilan cepat dan murah dan sederhana. Iya. Ini hanya satu halaman yang mulia, hanya satu halaman. Artinya kalau tidak saudara ajukan eksepsi, Tidak yang memasuki saudara pokok sampaikan perkara, yang tadi, mulia. nanti saja kita akan periksa dalam pokok perkara. Tidak memasuki pokok perkara karena Ya, bukan memasuki pokok perkara, nanti bisa kita periksa nanti pada saatnya kita mendengar keterangan saksi. betul. Kalau saudara akan menguraikan seperti itu tadi, silakan aja saudara mengajukan eksepsi. Dan kami hanya ingin konfirmasi atau menjelaskan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa ada beberapa poin, yaitu mulai dari halaman 10 sampai dengan 14 ya. Terdakwa minta dan selanjutnya. Kemudian perbuatan-perbuatan lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Demikian ya, itulah yang mulia. sebabnya Terima makanya kasih. kita katakan tadi nanti akan terurai pada saat kita akan melakukan pemeriksaan di materi perkara tadi, ya, di pokok perkara. Ya, kami menyalin dari dakwaan yang mulia. Ya, yang kami nggak kutip apa-apa. dari dakwaan. Ya, Ya. gitu ya. Ya. Karena tidak ada eksepsi, kita Tidak ada tentunya akan eksepsi. lanjut kepada Justru pemeriksaan kami saksi. menyampaikan apresiasi atas dakwaan penuntut umum. Terima kasih. Ya. Baik, karena tidak ada eksepsi ya, tentunya kita akan lanjut kepada pemeriksaan saksi-saksi ya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi ini dikaitkan dengan agenda sidang pada pemeriksaan terdakwa yang lainnya, kita tidak jatuh pada 1 minggu ke depan. Siap. Ya, tapi jatuh di hari Kamisnya. Kamis di tanggal 27. Gitu ya. Baik majelis hakim yang mulia. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Sudah cukup, Pak? Cukup dari penasihat hukum? Cukup? Cukup ya mulia. Terima kasih. Oh, Di jam yang sama. Ya, di jam yang sama. Gitu ya. Baik, Mohon maaf sidang- atas terlambatan kami tadi yang mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong juga tidak terlambat lagi seperti yang tadi, ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini di hari Kamis tanggal 27. Ya. Ya, 27 Oktober 2022. Sidang dinyatakan ditutup. Kami masih akan sidang yang lainnya. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi jatuh di hari Kamisnya. Kamis di tanggal 27. Ya, pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah sidang pembacaan dakwaan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurnia yang merupakan mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Dan tadi dalam pembacaan dakwaan, Hendra ini terbukti menjalankan perintah untuk merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Dalam hal ini mengambil dan mengganti DVR CCTV atas rekayasa cerita pelecehan seksual dari Ferdi Sambo. Hendra juga menjalankan perintah Ferdi Sambo untuk menangani kasus kematian Yosua di Biro Paminal yang hanya merupakan biro internal di lingkungan Polri. Dan Hendra juga terbukti memaksakan dan menekan keluarga Yosua untuk menerima kronologi kematian palsu dari Ferdi Sambo serta melarang keluarga untuk membuka peti jenazah. Yang tadi menjadi highlight dalam persidangan ini, pemirsa, adalah ketika salah satu terdakwa juga yang nantinya akan disidangkan di sidang obstruction of justice ini,